Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi nih di channel Hendry. Kita akan melanjutkan kisah dari yang mencangkul di depan rumahku setiap malam. Nah, oke, kita akan membahas dan membicarakan cerita horor ini di Pamali, pembicaraan malam ini. Baru seminggu tinggal di rumah ini, tapi berasa sudah setahun lamanya. Aku benar-benar tidak betah tinggal berlama-lama di sini. Tapi tidak mungkin juga aku pulang ke rumah ibuku, karena ibuku sangat tidak suka kalau aku pergi sendirian tidak bersama Mas Rio. Apalagi sampai pisah rumah dengannya, bisa marah besar orang tua aku nanti. Kulihat Mbok Rati sedang memasak di dapur. Aku yang memintanya tadi karena Mas Rio akan pulang di siang dini hari. Pagi ini aku berniat akan berjalan-jalan berkeliling kompleks untuk mencari udara sejuk. Siapa tahu nanti aku memiliki teman dari kompleks sekitar rumahku dan bisa untuk teman curhat juga nantinya. Oke, tadi kita lihat itu ada Mbok Ratih. Mbok Ratih ini ada pembantu yang dari Mas Rio untuk sebelumnya tadi. Oke, kita lanjut. Mau kemana, Non? Aku tersentak karena tiba-tiba Mbok Ranti sudah berdiri tepat di sampingku saat ini. Aku kebanyakan melamun selama tinggal di sini sehingga konsentrasiku menjadi kurang. Mbok, buat aku kaget saja. Ini saya mau keluar sebentar keliling komplek. Sudah seminggu tinggal di sini tapi belum pernah bergaul dengan tetangga. Oh, silakan Non, hati-hati. Jangan jauh-jauh Non, takutnya nanti malah kesasar. Hehe. Bu Rati memang sosok periang dan suka bercanda setahuku selama dia bekerja di sini. Usianya yang tak lagi muda tidak membuat Mbok Rati menjadi pemalas atau sebagainya. Malah Mbok Rati sosok yang sangat rajin dan cekatan dalam mengerjakan semuanya. Dan jujur saja, aku sangat puas melihat hasil kerja keras Mbok Rati di rumah ini. Aku segera melangkah keluar rumah dan mulai berjalan menyusuri komplek perumahan ini. Kulihat ada sekumpulan ibu-ibu yang sedang mengerumuni abang tukang jual sayur keliling. Aku pun ikut nimbrung dengan mereka dan memilih beberapa buah yang juga dibawa oleh si abang sayur tersebut. Setelah selesai berbelanja, beberapa dari mereka langsung pulang ke rumah masing-masing. Dan hanya menyisakan aku dan satu orang wanita muda yang taksir umurnya juga sama denganku, dan juga si abang penjual sayur sisa yang masih belum pergi. Setelah membayar, aku berniat langsung pulang, namun wanita tadi menyapaku dan aku memberhentikan langkahku. Mbak orang baru ya? Tinggal di mana? Iya Mbak, baru seminggu di sini. Saya tinggal di rumah yang di ujung itu Mbak. Oh, rumah almarhum Bu Mina sama Pak Bahar ya Mbak? Oh, rumah almarhum Bu Mina sama Pak Bahar ya Mbak? Istrinya Mas Rio bukan? Aku agak sedikit terkejut. Ternyata wanita muda ini mengenal almarhum kedua mertuaku, bahkan mengenal Mas Rio suamiku. Betul Mbak, Mbaknya kenal? Kenal banget Mbak, dulu saya akrab sama almarhum Ibu Mina. Oh iya, kenalin Mbak, saya Dila. Kapan-kapan main ke rumah Mbak, kita ngobrol-ngobrol. Tetangganya nih. Oh iya, salam kenal Mbak Dila, saya Lisa. Maaf sebelumnya, apa Mbak Dila kenal dekat sekali dengan keluarga almarhum mertua saya? Memangnya kenapa Mbak? Enggak Mbak, saya cuma tanya aja gitu. Aku menggantung kalimatku. Kulihat wanita yang tadi memperkenalkan dirinya bernama Dila itu mengerutkan alisnya bingung. Kemudian dia tersenyum dan kembali berbicara kepadaku. Apa Mbak Lisa ingin mengetahui sesuatu? Saya memang tidak banyak tahu sih. Tapi ada sesuatu hal yang saya rasa Mbak Lisa ingin tahu dan harus tahu Mbak. Aku bertambah bingung nih dengan perkataan wanita di depanku ini. Karena aku tak kunjung menjawab, akhirnya wanita tadi
memberikan kartu namanya kepada diriku dan meminta aku untuk main ke rumahnya jika aku membutuhkan sesuatu. Kemudian wanita tadi pamit dan pulang ke rumahnya. Oke, pulang nih, udah bubar nih. Emak-emak rempong biasanya kan ngumpul di sayur-sayur gitu. Sampai di rumah aku lihat sudah banyak makanan tersaji di atas meja makanan dan sepertinya Mas Rio sudah pulang. Sebab aku lihat mobilnya terparkir di halaman depan rumah. Aku menjadi semakin tidak fokus karena perkataan wanita tadi. Apa wanita tadi memang benar-benar tahu seluk-beluk keluarga ini? Dan kalaupun dia tahu, apakah aku harus mempercayai kepada dia? Sedangkan dia adalah orang yang baru aku kenal beberapa menit yang lalu. Dek, sudah pulang? Dari mana saja? Ucap Mas Rio. Lagi-lagi aku terkejut melihat kedatangan Mas Rio. Kulihat rambutnya basah. Pasti Mas Rio habis mandi. Wangi semerbak juga tercium di aroma hidungku. Wangi yang selama ini membuatku merasa damai dan nyaman. Waduh. Aku tadi keliling komplek mas. Aku beli buah di abang sayur. Oh, jangan terlalu jauh dek. Kalau keluar, takutnya malah nyasar. Mas Rio berucap sambil memasukkan makanan dari sendok ke mulutnya. Tampak lahap sekali. Mungkin Mas Rio sudah sangat kelaparan. Mas, apa kamu kenal Dila? Tiba-tiba Mas Rio tersedak. Aku buru-buru mengambilkan minum untuknya. Kamu kok bisa kenal Dila, dek? Aku ketemu di tempat abang jualan sayur. Gak sengaja juga sih mas. Dengar dek, mas gak mau tahu. Kamu jangan berteman dengan Dila, apalagi sampai ke rumahnya. Mas gak ridho pokoknya. Oh, ada sesuatu yang ganjil nih. Tapi kenapa mas? Kalau mas bilang gak boleh, ya gak boleh. Ini demi kebaikan kamu juga dek. Sudahlah, buat selera makan orang hilang aja kamu dek. Mas Rio melangkah pergi masuk ke kamar tanpa menghabiskan sisa makanannya tadi. Aku bertambah bingung dan semakin curiga. Ada yang disembunyikan oleh suamiku. Ada kaitan apa sebenarnya suamiku dengan Mbak Dila? Kenapa dia sampai begitu marahnya mendengar aku menyebut namanya? Cukup mencurigakan ya. Oke, itu bab keempat dan kita lanjut ke bab kelima. Kepergian Mas Rio membuatku merasa bersalah karena telah menanyakan soal Mbak Dila tadi. Tapi aku perlu tahu tentang semua ini. Mas Rio juga marah sekali ketika aku menyebutkan nama Mbak Dila. Apa jangan-jangan Mas Rio juga ada kaitannya dengan Mbak Dila juga? Lalu sosok perempuan dengan tangan yang sudah putus sebelah itu siapa? Apa sosok itu juga ada kaitannya dengan Mas Rio dan Mbak Dila? Asik melamun, tiba-tiba Mbok Rati lewat di hadapanku dengan membawa sebuah sapu di tangannya. Tampaknya Mbok Rati akan menyapu teras di depan rumah. Mbok, mau nyapu ya? Tanya aku berbahasa basi, padahal aku tahu betul kalau Mbak Rati memang akan menyapu. Mbok Rati berhenti sejenak kemudian tersenyum ke arahku. Iya non. Non sudah siap makan. Setelah selesai nyapu, nanti mau bereskan makanannya ya non. Iya mbok, nanti aja, gak usah terburu-buru mbok. Oh iya mbok, boleh saya ikut mbok ke depan? Sekalian ada yang mau saya tanyakan. Boleh-boleh saja, non silakan. Aku mengikuti Mbok Rati yang berjalan duluan di depanku. Mungkin aku akan bertanya kepada Mbok Rati saja. Siapa tahu Mbok Rati mengetahui segalanya dan pertanyaanku akan terjawab cepat. Kini kami sudah sampai di depan rumah. Mataku kembali memperhatikan rumput-rumput di depan rumah yang mana dulu aku sempat menemukan putus tangan di sana. Mbok Rati sudah mulai menyapu dan aku pun langsung mengambil posisi duduk di dekat Mbok Rati supaya pertanyaanku nanti tidak terdengar oleh Mas Rio. Mbok Rati, Mbok, apa Mbok tahu asal-usul keluarga ini? Mbok Rati tidak langsung menjawab. Kulihat ada keraguan di mata dan di raut wajahnya untuk menjawab pertanyaanku tadi. Aku jadi semakin yakin kalau Mbok Rati memang mengetahui asal-usul keluarga ini. Mbok? Non,
Maksud non asal-usul bagaimana? Mana mungkin saya tahu non, sedangkan non sendiri adalah menantu dari keluarga ini. Tidak mungkin saya lebih tahu ketimbang non sendiri. Bo, tolong jawab jujur deh. Saya tahu Mbok mengetahui tentang keluarga ini. Tolong saya Mbok, saya selalu dihantui. Mbok Rati menutup mulutnya, bertanda terkejut dengan pertanyaanku barusan. Non, saya tidak bisa memberitahu dengan jelas soal keluarga ini. Saya takut non, saya takut dipecat sama Tuan karena membocorkan rahasia keluarga ini. Tapi saya istrinya Mbok, saya pantas tahu. Kalau memang ada yang ditutupi, saya merasa selama ini sudah dibohongi sama keluarga ini Mbok. Non, satu yang Mbok akan beritahukan, sosok perempuan itu ada kaitannya dengan Tuan Rio di masa lalu. Sebelum perempuan itu benar-benar pergi dari dunia, dia berjanji akan membuat non sengsara selamanya. Untuk itu, jangan lupa sholat dan berdoa non, minta perlindungannya kepada Yang Maha Kuasa. Usai mengatakan itu, berarti berlalu begitu saja dari hadapanku, meninggalkanku yang masih mencerna semua kata-kata Mbok Ratih barusan. Seperti biasa setiap malam adalah waktu yang paling mencekam bagiku. Malam ini Mas Rio tidak masuk kerja. Aku bersyukur, karena artinya malam ini aku tidak perlu ketakutan lagi seperti malam-malam sebelumnya. Di luar sedang hujan lebat, aku melihat ponsel dan sudah memasuki waktu Isya. Aku teringat pesan Mbok Rati tadi siang dan aku memutuskan untuk sholat malam ini. Mas Rio masih sibuk dengan laptopnya. Segera aku keluar dari kamar dan mengambil wudhu dari kamar belakang. Karena kamar mandi di dalam kamar kerannya sedang bermasalah. Oke. Jadi ke belakang nih, kamar mandi belakang. Oke. Sampai di kamar mandi, aku merasa seperti ada yang memperhatikan gerak-gerikku. Aku sedang beristighfar untuk menghilangkan rasa takut di dalam hati ini. Selesai mengambil wudhu, aku bergegas akan kembali ke dalam kamar. Tetapi ketika aku sampai di depan pintu gudang, kembali terhenti langkah kaki ini karena mendengar suara tangisan yang memilukan dari dalam sana. Siapa di dalam? Hening. Tak ada yang menjawab. Aku memberanikan diri untuk membuka pintu gudang. Namun sebelum aku menyentuh pintu, kembali bahuku ditepuk dari belakang. Bau busuk kembali menyeruak di ruangan ini. Kemudian sosok perempuan itu berbalik arah di depan mataku. Sosok yang masih sama seperti kemarin, dengan tangan putus dan kepala yang berdarah. Sosok itu melotot ke arahku dengan senyuman mengerikan. Tolong, jangan sakiti aku. Pergi, aku tidak punya salah kepadamu. Kau harus mati untuk membalaskan dendamku kepada suamimu, Lisa. Mungkin agak lebih creepy ya, tapi ini suaraku, suara laki-laki gitu. Mungkin kayak gitu. Baru si tolong. Suaraku tercekat akibat cekikan dari sosok perempuan itu. Aku sudah berteriak sekuat tenaga, tapi tidak satupun yang mendengar. Baik itu Mas Rio ataupun Mbok Ratih. Lama aku tercekik seperti ini hingga pandanganku atau mataku sudah mulai gelap. Tiba-tiba sosok Mbok Ratih muncul di sana. Lepaskan dia, Kia. Dia tidak bersalah. Mbok Ratih berteriak sambil mulutnya merapalkan doa-doa untuk mengusir sosok hantu yang namanya Kia tersebut. Sosok itu menjerit kesakitan sampai akhirnya sosok itu lenyap entah kemana. Mbok Ratih buru-buru menolongku dan memberiku segelas air putih. Aku menerima dekapan Mbok Ratih dan menangis sejadi-jadinya di sana. Mbok, ada apa ini? Kenapa hanya saya yang dihantui? Apa salah saya, Mbok? Apa? Ucap istrinya Mas Rio. Mbok Ratih tidak menjawab, tapi dapat kurasakan Mbok Ratih juga menangis saat itu.
Tiba-tiba Mas Rio datang dan langsung membawa Pongku ke dalam kamar dan diikuti oleh Mbok Ratih yang membawakanku segelas teh manis atas perintah Mas Rio. Lumayan creepy juga nih film kisahnya nih. Oke, kita lanjut ke bab 6 lagi. Ini di bab 6 agak lebih canggung nih. Oke, langsung aja sih. Kita masuk aja nih. Kita harus selesai sampai di sini, Mona. Oh, mungkin ini agak lebih ke apa? Kayak ke arah masa lalu kayak gitu ya. Mungkin kayak putaran masa lalu kayak gitu. Kita harus selesai sampai di sini, Mona. Aku sudah dijodohkan oleh kedua orang tuaku, ucap Mas Rio. Oke. Jadi di sini Mas Rio ini kan tadi suaminya nih. Nah, yang si istrinya tuh Lisa. Oke, Lisa namanya. Oke. Rio menatap lekat ke arah Mona, kekasihnya yang sudah menemaninya selama 5 tahun ini. Oke. Mona begitu terkejut mendengar penuturan dari Rio sang kekasih, yang pasalnya secara tiba-tiba meminta untuk mengakhiri hubungan mereka berdua. Hubungan yang awalnya sudah direstui oleh kedua belah pihak, namun kini hubungan itu tampak akan segera berakhir. Tapi kenapa, Mas? Bukannya kedua orang tuamu juga sudah merestui hubungan kita? Itu dulu, Mona. Sekarang beda. Ini keputusan kedua orang tuaku. Kamu tahu kan, aku gak bisa menolak permintaan orang tuaku. Mas, ini masalah serius tentang masa depan, Mas. Kamu kenapa gak tegas sih jadi lelaki? Jadi Rio ini punya pacar dulu, guys. Oke. Rio tak mengubris perkataan Mona, malah dia dengan santai melangkahkan kaki menjauh meninggalkan Mona yang kini telah menangis. Belum jauh langkah Rio, tiba-tiba tangannya ditarik oleh Mona dan menghadapkan dirinya persis di hadapan Rio, lelaki yang dia cintai selama ini. Mas, kamu harus tanggung jawab. Kalau kita tidak menikah, bagaimana dengan janin yang ada di dalam kandunganku ini? Wow. Plak. Satu tamparan mendarat di pipi Mona. Wanita ini meringis kesakitan sambil tangannya memegangi pipi yang terasa panas akibat tamparan dari sang kekasih. Mona, urus saja semuanya sendiri. Aku kan sudah bilang, gugurkan saja kandungan itu, mumpung kandungan belum membesar. Yang terpenting, aku gak bisa menikahi kamu. Aku sudah dijodohkan oleh kedua orang tuaku. Mona menatap nanar ke arah kekasihnya itu. Ternyata inilah sifat asli Rio. Sangat busuk dan menjijikan. Dulu Rio berjanji akan bertanggung jawab atas segala yang sudah mereka perbuat selama ini. Namun ternyata, ya sekarang Rio malah lebih memilih menikah dengan wanita pilihan orang tuanya daripada yang sudah 5 tahun ini menemani susah dan senangnya Rio. Oh, jadi Mona nih namanya nih, guys. Nih balik ke masa lalu lah ceritanya, kisahnya. Lalu Kia tadi siapa ya? Oke, lanjut. Dengar Mona, orang tuaku memiliki penyakit jantung. Aku takut kalau aku menolak perjodohan ini, yang ada kedua orang tuaku malah celaka. Aku tidak mau kehilangan keduanya, Mona. Kembali Rio melangkahkan kaki meninggalkan Mona sendirian di sana. Sambil mengelus perutnya yang masih rata, Mona memandangi kepergian lelaki yang selama ini selalu ia puja dan sangat dia sayangi. Namun sayang, demi seorang wanita yang bahkan Rio sendiri belum mengenalnya, dia rela meninggalkan Mona yang jelas-jelas amat sangat mencintai Rio selama ini. Sebenarnya, beberapa hari belakangan ini Rio sudah sering bertemu dengan calon yang dipilihkan oleh orang tuanya. Gadis itu bernama Lisa, mempunyai paras yang cantik dan juga berbudi pekerti yang baik. Oke, jadi di sini yang dijodohkan ini Lisa dengan Rio. Oke, berarti Lisa ini sebenarnya bukan pacaran sama Rio, melainkan dijodohkan. Oke, dijodohkan sama Rio oleh orang tuanya. Oke, kita lanjut lagi nih. Lisa juga seorang gadis yang lemah lembut, juga bagus tutur katanya. Memang tak salah memilih orang tua Rio ini. Bahkan Rio juga sangat bersyukur
dan berterima kasih kepada orang tuanya karena telah memilihkan gadis yang sempurna untuknya. Pernikahan sudah direncanakan oleh kedua belah pihak. Namun sayang, sebelum acara pernikahan kedua orang tua Rio meninggal karena sebuah tragedi kecelakaan. Hal itu juga yang membuat acara pernikahan keduanya diundur beberapa minggu ke depan mengingat pihak lelaki sekarang sedang mengalami kesedihan yang mendalam. Beberapa hari setelah kepergian kedua orang tuanya, Mona tiba-tiba datang menghampiri Rio yang saat itu sedang duduk di depan teras peninggalan dari orang tuanya, teras rumahnya nih. Dengan wajah yang sumringah dan percaya diri, Mona mendekatkan, bahkan hampir memeluk Rio. Namun dengan cepat Rio menghindari pelukan dari Mona, sang mantan tersebut. "Mas, aku turut berduka cita ya mas, atas kepergian kedua orang tuamu." Hening, tidak ada jawaban. Rio tampaknya masih kalut dengan pikirannya sendiri. Wajah sedih tampak terlihat jelas di wajahnya. "Mas, apa sekarang kita bisa menikah?" Rio mengangkat kepalanya ke arah Mona yang kini masih tersenyum manis. Kemudian Rio berdiri dan mencengkram erat pundak Mona. "Apa katamu? Maksud kamu apa, Mona? Aku ini sedang dalam kesedihan." "Apa sih mas? Sakit tahu. Ya aku kan cuma bilang, sekarang kan kedua orang tuamu sudah tidak ada. Berarti gak ada lagi yang menghambat hubungan kita. Itu artinya kita bisa bersama-sama lagi. Dasar perempuan tidak tahu diri. Beraninya kamu ngomong seperti itu di depanku. Aku masih berduka, Mona, masih berduka." Plak, plak. Berkali-kali Rio melayangkan tamparan itu di pipi Mona sampai terjatuh dan menangis meminta ampun supaya Rio menghentikan semuanya. Namun tampaknya Rio sudah kehabisan sabar. Rio meraih sebuah cangkul yang kebetulan berada di depan rumahnya dan memukul kepala Mona berkali-kali dengan gagangnya. Belum puas juga Rio mendaratkan cangkul di lengan Mona sehingga putus sebelah dan darah berceceran di mana-mana. Setelah semua selesai, barulah Rio sadar dan merasa ketakutan. Gitu guys, kalau sudah mau berbuat lalu menyesal gitu. Tidak habis pikir, Rio menggali kubur atau menggali lubang tepat di halaman depan rumahnya dan memasukkan Mona ke dalamnya, juga tangannya yang sudah putus tadi. Kemudian menutup kembali tanah itu dan meratakan seolah tidak ada yang terjadi. Bu Ratih menutup mulutnya, tak percaya dengan apa yang sudah dilakukan Mas Rio, si anak majikannya. Dengan berinangan air mata, Bu Ratih berbalik arah menuju dapur. Tak sanggup rasanya melihat pemandangan itu berlama-lama. Namun sial, ketika Bu Ratih berbalik arah, tak sengaja dia menyenggol vas bunga. Dan suara itu membuat Rio terkejut dan masuk ke dalam rumah menemui Mbok Ratih yang sedang kelihatan ketakutan. "Mbok, ngapain?" Tak ada jawaban Mbok Ratih, hanya diam sambil menunduk ketakutan. "Mbok, jawab, ngapain di sini? Apa Mbok melihat yang barusan saya kerjakan tadi? Jawab, Mbok." Iya, Den. Ampun, jangan sakitin Mbok juga." Rio tersenyum miring, kemudian berkata dengan suara mengejek kepada Mbok Ratih, "Akan saya ampuni kalau Mbok Ratih berjanji tidak akan memberitahu kejadian ini kepada siapa-siapa, terutama kepada Dila." "Dila." "Mbok janji, Den." "Bagus. Ingat, Mbok, Mbok akan kena akibatnya kalau Mbok berani melanggar janji, Mbok. Saya gak akan segan-segan membunuh Mbok juga Dila." Tes mengalir air mata wanita tua itu. Akhir dengan berat hati merahasiakan semuanya demi kebaikannya juga Dila, anak angkatnya. Oke, jadi di sini Dila itu adalah anak angkat dari Mbok Ratih. Ya, oke, sekian dulu untuk episode dari yang mencangkul di depan rumahku setiap malam. Nah, nanti kita sambung lagi di episode yang ketiga
Itu mungkin yang di tamatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys.